hidupku, pada siapakah akan gentar? Waktu penjahat menyerangku untuk memakan dagingku, musuh dan lawanku semua mereka sendiri aku, walau tentara menunggu tidak akan terkuat walau berperang melawan sungguh percaya ku tetap Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah akan gentar? Karena pada waktu bahaya yang melindungiku di pondoknya, disembunyikanku di kebahnya, dia angkat ke burung batu. Kini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku. Kembaliku ke dalam kemahnya, sambil menyanyi bersorak. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah akan gentar? Saudara, yang selanjutnya setelah kita mendaras Mazmur dan kita mengatakan bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Dan satu hal yang telah kita minta kepada Tuhan, bahwa kita ingin diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Marilah kita buka kebaktian kita dengan pembucian pembuka bersamamu. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih kepada Allah Bapa yang telah melimpahi kita dengan anugerah. Dan anugerah yang luar biasa ini melimpah bagi kita dan merupakan perlindungan bagi kita. Untuk selanjutnya, doa pembukaan akan disampaikan oleh Pendeta Charles Kutom. Silakan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Apakah suara saya jelas? Jelas Pak. Oke, ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung yang sejati, kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar melalui ibadah, melalui daring ini, Tuhan menggembalakan kami, para hamba-hamba-Mu, untuk kami mendapatkan kekuatan dan energi baru dengan persekutuan sesama dengan serikat persaudaraan di tengah-tengah Sinode GKOI, dan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan oleh hamba-Mu, Bapak Ketua Sinode, Bapak Pendeta John C.B. Kami percaya firman dan persekutuan menjadi pedang roh untuk kami menang dalam setiap pergumulan, tantangan pelayanan maupun keadaan yang ada pada saat ini. Dan kami buka ibadah daring ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kami adalah berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Charles Kutom, dan kita akan bersorak lagi bagi Tuhan. Kali ini kesaksian pujian tunggal dari saudara kita Henry Michael Simau. Jalan keselamatan, karena kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Oh marilah
kita naikkan pujian bagi Allah kita yang hidup. Karena kuasanya tak terbatas bagi orang percaya akan kuasanya. Oh, bersyukurlah padanya dengan berkat berlimpah yang diberikan bagi kita orang percaya. Oh, sebab Tuhan baik, selalu mengasihi kita, selalu berikan kekuatan bagi kita orang percaya akan kuasanya yang tak pernah terbatas. Oh, marilah kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, agungkan namanya, bersoraklah memuji Tuhan, bersukacitalah di dalam kasih Tuhan, karena Dia tetap tinggal di dalam hati kita. Oh, haleluya. Oh. Berkat berlimpah yang diberikan bagi kita orang percaya. Sebab Tuhan baik, selalu mengasihi kita, selalu berikan kekuatan bagi kita orang percaya akan kuasanya yang tak pernah terbatas. Oh, oh. Ya, glory bagi Tuhan Allah kita. Lepaskan kasih-Mu, pujilah Dia. Tak ada lagi tempat yang paling indah, hanya ada di dalam hadirat Yesus saja. Mari sama-sama kita datang ke bait-Nya, berikan persembahan yang terbaik buat Dia. Kasih setianya selalu menemani kita, biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Pujilah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia, karena hanya Yesus saja yang layak disembah. Marilah kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, agungkan namanya, bersoraklah memuji Tuhan. Oh, bersukacitalah di dalam kasih Tuhan, karena Dia tetap tinggal di dalam hati kita. Marilah kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, agungkan namanya, bersoraklah memuji Tuhan. Oh, bersukacitalah di dalam kasih Tuhan, karena Dia tetap tinggal di dalam hati kita. Oh, karena Dia tetap tinggal di dalam hati kita. Oh, yeah. Allah yang hidup, yeah. Terima kasih Saudara Henry Michael Simau. Suatu pujian yang luar biasa. Kita telah memuji Tuhan dan kita telah bersorak-sorak bagi Tuhan. Saudara, ada sedikit hal yang saya sampaikan bahwa kita baru 27 orang di sini, akan tapi bagaimanapun juga kita akan berjalan terus. Mungkin untuk waktu yang lain kali kita akan lebih baik lagi dengan partisipan-partisipan. Ini partisipan-partisipan dari Batam. Tapi ada dari Manado saya lihat. Selamat datang Pak Fritz. Mudah-mudahan bisa join kita.
Lalu kemudian dari Pak Raymond ada, kemudian ada 27 orang. Partisipan semuanya ada 27 orang, hampir semuanya dari Jabodetabek. Akan tapi kita akan rekam semua proceeding ini dan kita akan nanti dapat kita unggah ke channel YouTube sehingga yang tidak datang pun dapat mendengarkannya. Baik, untuk tidak melambat waktu, kita persiapkan hati kita dan kita nyanyikan nyanyian persiapan pelayanan firman, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan, dan setelah ini waktu saya persilahkan untuk Bapak John Sibi untuk membawakan firman. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, hatiku bersiap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik, saudara-saudara, jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan
Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada sore hari ini, Tuhan izinkan kami, para pelayan-pelayan Tuhan, untuk boleh bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian, dan saatnya Tuhan kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mau mendengarkan firman Tuhan, tentu kami akan membuka hati dan pikiran kami, agar ketika firman itu ditaburkan, firman itu boleh tertanam di dalam hati kami paling dalam, sehingga firman itu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman Allah, mari Bapa, berkati urapi, supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut akan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, kita membuka firman Tuhan terambil dari Markus 10. Markus 10 ayatnya yang ke 35 sampai dengan 45. Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45, saya bacakan demikian firman Tuhan. Judul di sini permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa ia telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atau atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman itu hari lepas hari. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tema kita yaitu kekuatan sebuah pelayanan. Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca, ada dua kakak beradik, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka memohonkan sesuatu dari Tuhan Yesus Kristus. Tentunya saudara kekasih, mereka telah menyaksikan dengan mata, kepala sendiri, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Dia dapat melakukan apa saja. Namun, saudara kekasih, mereka tidak meminta hal-hal yang lahiriah dari Tuhan Yesus, tetapi yang mereka mintakan adalah pelayanan di dalam kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Nah, dikatakan ayat yang 36 yang 37,
seorang di sebelah kirinya dan seorang di sebelah kanannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayanan yang luar biasa, ya, pelayanan yang luar biasa dan berbobot, ya, tidak ada taranya jika berada di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Itu yang hebat, saudara kekasih. Ketika kita sungguh-sungguh melayani, kita berada di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan, ya, dalam kemuliaannya. Tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan, anehnya dalam permohonan mereka, ya, ditolak oleh Tuhan Yesus dengan tegas di dalam ayat yang ke-40. Ya, ayat yang ke-40 berkata begini. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, sudah kekasih di dalam Tuhan, lalu kita bertanya di dalam hidup kita, ya, di manakah kekuatan sebuah pelayanan itu? Ya, mereka sudah melayani dengan baik, ya, tetapi mereka ditolak, saudara-saudara. Ya, nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, 3 hal, saudara kekasih, jawaban, ya, dalam pertanyaan itu, ya, di mana kekuatan sebuah pelayanan. Nah, yang pertama, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kekuatan sebuah pelayanan itu berada pada motivasi. Ayat yang ke-35 dan ke-36 berkata begini, saya bacakan lagi. Lalu Yesus dan Yakobus anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Sudah kekasih, kekuatan sebuah pelayanan itu ada pada motivasi kita. Ya, motivasi kita apa di dalam pelayanan? Ya, saya percaya setiap pelayanan kita itu punya motivasi yang baik. Ya, tentu yang pertama untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan, maka itulah yang dikatakan kita berhak untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Allah dengan penuh kepastian bahwa kita mempunyai motivasi untuk menyenangkan hati Allah. Ya, motivasi kita bukan hal yang lain. Motivasi kita pelayan bukan masalah uang. Ya, seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah 8 ayat yang 20, ya. Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ya, ini sudah kekasih di dalam Tuhan, ya, bahwa bukan hal-hal yang duniawi yang kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya. Bukan juga untuk pelayan itu bukan untuk ketenaran atau kemasyuran, sudah kekasih dalam Tuhan. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 26 berkata begini. Tetapi Petrus berkata, ayat 26, ya. Galatia 5 ayat 26 berkata begini, sudah kekasih. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, jadi saya percaya motivasi pelayan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, bukan untuk ketenaran, bukan untuk kemasyuran diri sendiri, saudara kekasih, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang seharusnya menjadi motivasi kita sebagai pelayan-pelayan, saudara kekasih. Ya, motivasi pelayanan adalah kerelaan untuk berkorban. Ya, kalau kita sudah terjun kepada pelayanan, ya, entah majelis, entah vikaris, entah pendetaan, itu kita punya motivasi pelayanan untuk apa? Untuk rela berkorban, sudah kekasih dalam Tuhan. Berkorban melakukan sesuatu yang terindah bagi Tuhan. Ya, nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam 2 Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai 7 dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya, pikiran kita harus kita taruh di dalam Yesus Kristus supaya pelayanan kita itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ya. Jadi setiap pelayan kita juga pun harus ada pengorbanan. Yesus berkorban untuk apa? Supaya manusia itu mau menerima dia sebagai Tuhan. Dia mau mati di atas kayu salib. Ya, dia mau mati supaya apa? Manusia mengenal dia sudah kekasih di dalam Tuhan. Begitu luarnya pengorbanan Kristus. Dia berkorban untuk menghapus dosa manusia. Nah, sekarang kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apakah kita punya motivasi yang lain? Biarlah di dalam motivasi kita ini betul-betul hanya sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Ya. Yang kedua, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kekuatan sebuah pelayanan itu berada pada doa dan kerinduan. Ya, ayat yang ke-38 berkata begini, ayat yang ke-38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pelayanan itu harus dikuatkan dengan doa. Ya. Kita tahu sekarang ini sudah kekasih di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan itu dituntut untuk berdoa, untuk memenangkan manusia-manusia yang di luar Tuhan. Itu satu kenyataan sekarang kita melihat ini karena doa. Ya, karena doa. Kita lihat bagaimana orang-orang di luar kekristenan mereka dimenangkan. Ya. Ini hanya karena doa sudah kekasih. Begitu luar biasa doa bekerja. Ya. Sehingga banyak orang-orang yang dimenangkan sudah kekasih. Ya. Nah, sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita minta sudah kekasih bukan untuk memuaskan keinginan kita, ya, tetapi keinginan Tuhan yang harus kita dahulukan. Ya, di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan, aku atau kamu juga berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita salah berdoa. Seringkali kita minta kepada Tuhan untuk memuaskan diri kita, sudah kekasih di dalam Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana dengan doa Yabes, sudah kekasih di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Ya, orang banyak berdoa mau seperti Yabes. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Ini adalah bertentangan dengan apa yang doa Tuhan Yesus, sudah kekasih dalam Tuhan. Ya, Yesus katakan berikan hari ini makanan kami yang secukupnya. Berbeda jauh sudah kekasih. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan, kita kecewa terhadap Tuhan. Padahal Tuhan sudah katakan berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Jadi sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa anak-anak Zebedeus adalah doa untuk memuaskan keinginan sendiri. Ya, karena itu mereka ditolak oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-38. Mereka ditolak. Karena apa yang mereka minta kepada Tuhan untuk memuaskan diri sendiri, saudara kekasih. Ya. Doa yang benar itu adalah meminta sesuatu yang ada kaitannya dengan Tuhan dan kemuliaannya. Itu yang benar, saudara kekasih dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 67, ya, ayat 2 dan 3 berkata begini, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Ya, ada kata Allah mengasihani. Ya, kalau dia mengasihani kita berarti dia memberkati kita, sudah kekasih di dalam Tuhan. Ya, supaya ia menyinari kita dengan apa? Dengan wajahnya. Ya, dia menyinari kita dengan wajahnya, sudah kekasih. Itu yang doa yang seharusnya yang kita minta, yaitu ada kaitannya dengan Tuhan dan kemuliaannya.
Ya, begitu juga sudah kekasih, begitu nyata doa sekarang. Bagaimana Tuhan bekerja, ya. Saya mau supaya kita ada doa untuk bagaimana supaya bangsa-bangsa ini dimenangkan oleh Tuhan. Ya, luar biasa Allah bekerja. Itu semua jawaban oleh karena doa saudara-saudara. Ya, doa itu firman Tuhan katakan, doa orang benar adalah besar kuasanya saudara-saudara. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Jadi sebuah kekuatan pelayanan itu berada pada doa dan kerinduan kita untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Nah, bagian yang ketiga, sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kekuatan sebuah pelayanan itu berada pada teladan. Ya, 45 ayat 45 sampai dengan 43. Ya, kekuatan sebuah pelayanan berada pada teladan. Ya, sudah kekasih, seorang yang ingin menjadi terkemuka harus memberi teladan sebagai seorang hamba. Ya, ayatnya yang ke-44. Ya, ayat yang seorang yang menjadi tempat 43. Seorang yang ingin menjadi besar harus memberi teladan kerendahan hati. Jadi kalau kita ingin besar, kita harus memberikan teladan. Ya, teladannya apa? Teladannya yaitu kerendahan hati. Ya, sudah kekasih. Apa itu kerendahan hati? Ya, kerendahan hati itu bukan ledakan emosional. Ya, bukan juga gerakan manusia. Di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-37, ya, 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-3, ya, ayatnya ketiga berkata begini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, jadi kasih itu harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana Tuhan mempercayakan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, untuk kita memurnikan kasih yang Allah berikan kepada kita, sudah kekasih. Ya, jadi kerendahan hati itu, sudah kekasih dalam Tuhan, bukan suatu ledakan emosional. Ya, tidak. Tetapi Allah memberikan kasih di dalam kehidupan kita, supaya dengan kasih itu kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik. Ya, sudah kekasih di dalam Yesus Kristus, miliki sikap hidup Yesus Kristus terhadap orang lain. Ya, artinya kita melihat segi yang baik dari orang lain. Jangan hanya kita melihat segi tidak baiknya orang lain. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sudah kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita memberikan contoh teladan yang baik. Ya, tentu kita harus bisa memperlihatkan hal-hal yang terbaik sebelum mereka mau berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat yang ke-24, ya, ayat yang ke-24, teladan yang diberikan yaitu, saya bacakan ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ya, seorang yang ingin menjadi terkemuka harus memberi teladan sebagai seorang hamba. Artinya di dalam memberikan keteladanan itu harus ada kesatuan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Ya, kesatuan di dalam kita melayani. Kalau kita melayani sudah main gontok-gontokan, sudah kekasih, ya, sudah tidak senang dengan si A, sudah tidak senang dengan si B. Bagaimana kita dapat memberikan contoh yang terbaik? Bagaimana kita dapat memberikan teladan yang terbaik, sudah kekasih di dalam Tuhan? Ya, sudah kekasih. Teladan yang Allah inginkan di dalam kita memberikan teladan kepada jemaat, ya, selain memiliki satu kesatuan, kita juga harus meningkatkan, ya, kerjasama antara siapa?
antara pendeta, antara vikaris, antara evangelis, antar majelis. Ya, harus ada kerjasama, sudah kekasih di dalam Tuhan. Ya, Roma 14 ayatnya yang ke-19 berkata begini. Sebentar saya buka. Roma 14 ayatnya yang ke-19 berkata begini. Roma 14 ayat yang ke-19. Roma 14 ayat yang ke-19 berkata begini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan, ya, para pelayan-pelayan Tuhan untuk apa? Untuk memberikan contoh. Agar bagaimana untuk kita memberikan contoh kepada ya. Karena kalau kita sudah main sikut-sikutan, ya, itu sudah repot, sudah kekasih dalam Tuhan. Tetapi Allah mau kita meningkatkan kerjasama kita, ya, antara pendeta, vikaris, majelis, supaya apa yang kita canangkan, apa yang kita programkan di dalam mengembangkan pelayanan di GKI itu bisa terlaksana dengan baik, saudara kekasih. Saudara-saudara kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita masih bisa melayani Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang begini, kita masih bisa beribadah lewat daring. Ya. Nah, oleh karena itu sudah kekasih dalam Tuhan, lewat daring mari kita lebih mempereratkan, lebih mempermudah. Ya, yang biasanya kita sudah tidak ada ibadah-ibadah, kita laksanakan persekutuan ini dengan baik. Ya, supaya apa? Supaya lebih meningkatkan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memakai kita menjadi alat Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan di dalam kita melayani bersama. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, ya. Dan saudara kekasih di dalam Tuhan, kekuatan sebuah pelayanan itu ada terletak di dalam bagaimana kita memotivasi hidup kita kepada Tuhan, dan kekuatan sebuah pelayanan itu terletak pada doa dan kerinduan kita, dan juga bagaimana kita sebagai pelayan berada pada teladan. Harus kita memberikan teladan kepada jemaat yang kita layani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan Engkau materaikan di dalam loh hati kami paling dalam, sehingga firman ini boleh bekerja di dalam kehidupan kami, karena kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami dapat bekerja dengan baik, kami mampu untuk selalu menjadi teladan, dan kami mampu untuk membawa jiwa kepadamu Tuhan. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu, sehingga di tengah-tengah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Bapak Pendeta John CB. Dan kita sama-sama menghayati bahwa dengan doa dan kerinduan sajalah maka pelayanan kita dapat berjalan dalam keadaan yang susah sekalipun. Saya juga baru saja mendengar bahwa Bapak Anton Angkau melayani suku anak dalam. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan juga baru saja kita mendengar bahwa gereja di Amanuban sudah didewasakan. Kita tidak berlama lagi, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Anton Angkau. Waktu saya persilakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, dalam rangkaian doa syafaat kami, kembali kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, kami berdoa untuk Presiden dan Wakilnya,
Kami berdoa untuk para pemimpin, kami berdoa untuk keamanan negeri dan persatuan bagi bangsa. Pemulihan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi agar cepat dalam berkat dan pertolongan Tuhan dapat kami rasakan. Yang sakit disembuhkan dan juga bagi bangsa Indonesia mengalami pembaruan dalam kehidupan jasmani dan rohani. Bapak, kami berdoa untuk secara keseluruhan para pendeta, untuk vikaris juga, majelis, jemaat-jemaat, untuk terus mencari kehendak Tuhan agar menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan juga menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Bapak, terima kasih untuk pelayanan pada sore hari ini, malam hari ini. Kami berdoa juga untuk Tuhan berkati Majelis Pekerja Sinode, MPP, Pertimbangan, dan Penasihat Pertimbangan. Tuhan tolong supaya kami semua boleh bergandeng tangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Para gembala sidang, Bapak tolong supaya kami lakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Terima kasih untuk Jemaat Petra yang boleh menyiapkan segala sesuatu. Kami ucap syukur untuk acara ini boleh terlaksana. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Anton Angko atas doa syafaatnya, dan kemudian terakhir kita akan tutup kebaktian kita kini, tapi nanti akan kita lanjutkan dengan sharing dari sinode, lalu ada tanya jawab sedikit. Oleh karena itu saya persilakan waktu kepada Bapak Pendeta Niko Watung untuk menyampaikan pengutusan dan berkat. Silakan Pak. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada-Mu Bapa di sorga, sebab ibadah virtual para hamba-hamba Tuhan, pendeta, evangelis, bahkan penatua, diakon boleh berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan sesuatu apapun. Inilah semua kemurahan dan kasih Tuhan. Dan kami bersyukur ada beberapa daerah yang bergabung. Yang pertama dari Batam, dari Kolongan, Sulawesi Utara, Lampung, bahkan sejabotabek boleh berkumpul bersama-sama untuk awal ibadah GKW Sinode. Inilah kerinduan kami sebagai pimpinan Majelis Pertimbangan, Nasihat Pertimbangan, agar minimal ada sebulan sekali kami boleh bertatap muka. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang mengalami kebanjiran, baik di Jakarta maupun yang ada di Bekasi, khususnya keluarga Pendeta Raymond. Biar Tuhan memberikan kekuatan iman kepada mereka. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada kesempatan sore hari ini, yang dapat memberikan motivasi kepada kami, agar kami lebih giat lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk Jemaat Petra yang sudah memulai menjadi koordinator di dalam ibadah virtual ini. Tuhan berkati, mulai dari gembalanya, penatua diaken, dan jemaatnya yang terlibat. Tuhan memberkati. Kami akan menyelesaikan ibadah kami pada kesempatan sore memasuki malam ini. Saleh-saleh Kristus, mari kita mengangkat hati kita dan kita mau siapkan
menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Niko Watung. Kita telah mengakhiri kebaktian kita, akan tapi kita masih tetap berkumpul di sini karena ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Sinode. Untuk itu saya persilakan Bapak Pendeta Yusuf Prasetyo. Ya, terima kasih kepada Pendeta Tantono yang sudah menjadi koordinator dalam penyelenggaraan ibadah bersama MPS bersama dengan pendeta, evangelis, vikaris, dan majelis se-GKUI. Dan salam juga untuk semua kita yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Juga terima kasih kepada MPJ GKUI Petra, Pendeta Gembala Sidang GKUI Petra, dan Jemaat GKUI Petra ya, yang berperan serta dalam terselenggaranya acara ibadah bersama ini. Terima kasih juga untuk setiap hamba-hambanya yang demikian, baik Bapak Pendeta John C.B. maupun Bapak Pendeta Arto, Bapak Pendeta Niko, Bapak Pendeta Charles. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini kami dari MPS ingin menyampaikan bahwa adapun penyelenggaraan ibadah bersama GKUI se-GKUI ini adalah dalam rangka untuk silaturahmi antar GKUI, antar jemaat GKUI se-Jabodetabek, Jakarta, dan Jabodetabek, Sumatera dan Sulawesi ya, yang ada saat ini. Karena mengingat kondisi pandemi, sehingga kita jarang bertemu sebagai hamba-hamba Tuhan. Itulah sebabnya visi dari Pak Ketua Sinode kita merindukan untuk kita bisa saling bertemu, dimulai dengan ibadah dan kemudian disusul dengan sharing. Artinya ada mungkin ada yang ingin menyampaikan hal-hal untuk kemajuan GKUI, baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Karena itu dari kami Sinode hanya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa yang terakhir kami telah melaksanakan satu kegiatan seremoni, yaitu pentabisan Gembala Sidang Petra yang kedua, ya, masa jabatan yang kedua untuk Pendeta Charles kembali diteguhkan menjadi Gembala Sidang. Dan kemudian kami juga dapat melaporkan bahwa tim pembuatan
Almanak. apa namanya, agenda almanak, oh ya, almanak, sorry, ya, almanak itu sudah di apa namanya, sudah sampai sudah hampir selesai, ya. Bahkan kemarin kita bertemu terakhir di GKI Sarwa Permai, ya, untuk membahas hal-hal yang detail tentang rencana penerbitan almanak GKI. Jadi ini merupakan hal yang perdana di GKI, dan nanti mungkin untuk almanak ini masih sifatnya sederhana, ya, dan penerbitan yang akan datang akan semakin disempurnakan. Jadi mohon juga masukan dari seluruh pendeta, majelis, karis, evangelis untuk memperbaiki, ya, almanak yang akan segera diterbitkan. Kemungkinan Januari, karena ini November akan dicetak dan sudah akan bisa diterima oleh seluruh pendeta dan gembala sidang serta majelis kira-kira di bulan Januari nanti, akhir Desember, ya, untuk dapat dilaksanakan di bulan Januari. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Dan kemudian juga ada berita, ini ya, masukan-masukan berita, yaitu puji Tuhan kalau berdasarkan rapat sinode itu terakhir kami sudah menyepakati bahwa untuk peneguhan dan pendewasaan GKI yang calon GKI yang ada di Amanuban, ya, itu akan dilaksanakan di bulan Januari. Jadi doakan, dan terima kasih juga untuk partisipasi ya, dana yang dikumpulkan untuk rencana ke Amanuban tersebut. Nah, kemudian juga untuk sebagai laporan saja, sebagai informasi saja, bahwa ternyata di GKI ini sudah ada beberapa pos-pos PI yang sifatnya masih calon. Kenapa? Karena belum secara resmi dilaporkan ke sinode, ya. Nah, jadi ada beberapa calon pos PI yang di bawah GKI, jemaat GKI, salah satu jemaat GKI, dan juga ada yang di bawah sinode GKI. Jadi karena itu diharapkan dukungan. Nanti di almanak itu akan diberitahukan pos PI apa saja, dan sebagai bocorannya kalau nggak salah, ya, karena detailnya saya lupa juga, ada tujuh pos calon pos PI, ada 7 calon pos PI yang ada di Jakarta, dan juga di berbagai wilayah juga, ya, termasuk yang di Manado, ya. Ini 7 ini termasuk yang di Manado, yang di mana itu lupa saya, yang di bawah jemaat Pak Fritz, ya. Dan kemudian juga ada di Jakarta, di Pondok Gede, kemudian di Cengkareng, ya, di Jonggol juga ada, ya. Jadi kita doakan supaya pos-pos PI yang akan bergabung ini dapat segera dilaporkan ke GKI, ke Majelis Sinode GKI, agar agar secara resmi kita bisa membuat surat apa namanya, izin atau apanya lah, ya, yang diperlukan untuk mereka dapat menjalankan operasional atau pelayanan mereka sebagai sebuah pos PI, ya, termasuk juga di Kalimantan juga, ya, di Kaltara. Nah, kemudian juga perkembangan selanjutnya yang perlu juga saya sampaikan bahwa sudah ada pertemuan lanjutan dari rapat pendeta GKI yang lalu,
yaitu dari tim tata ibadah, ya, dari tim tata ibadah yang sudah melaksanakan pertemuan-pertemuan, dan kemudian masih ditunggu tim-tim lainnya yang sudah dibagikan tugas dan keputusannya agar segera menyelesaikan atau mengadakan pertemuan setidaknya, agar nanti hasil-hasil dari tim ini akan dibawa di dalam sebagai usulan di dalam pertemuan besar kita, yaitu sidang raya, ya, sidang raya yang akan datang. Jadi tim-tim ini dibentuk, hasilnya masih sifatnya usulan, ya, karena harus disahkan. Nah, disahkan nanti dalam sidang raya. Jadi karena itu diharapkan pimpinan-pimpinan tim segera mengadakan pertemuan, ya, untuk membahas hasil dari rapat pendeta yang lalu. Ya, kalau dari saya mungkin baru itu saja. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan bisa dari rekan-rekan sinode yang lain yang mungkin dari apa yang saya sampaikan masih ada yang kurang, dan saya bisa berikan juga ada tambahan mungkin dari Pak Pendeta John. Itu aja dulu. Itu Nanti dulu, yang lain mungkin. Ya. Oh, ada Terus mungkin pertanyaan. dari Ibu Pendeta Agi dan Ibu Pendeta Edith. Ada Itu tambahan dulu. nggak? Belum ada Pak Pendeta Yusuf. Belum ada, ya? Mungkin yang Oke. lain. Pendeta Iya. aja. Oke, ada lagi yang lain dari mungkin Pak Pendeta Anton dan Pak Pendeta Tobing, Pak David, ada tambahan? Baik, kalau tidak ada, berarti itu aja yang baru yang dapat disampaikan dari kami MPS. Dengan wacana ini diharapkan ada masukan-masukan, ya, dari sesama pendeta, sesama rekan pendeta, evangelis, ya, vikaris dan majelis, ataupun mungkin menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala di tengah-tengah pelayanan dan ingin di-sharingkan juga dalam pertemuan kita pada hari ini. Mungkin saya membuka waktu untuk kita semua dapat berpartisipasi, memberikan sumbangsi. Boleh saya? Ya, Boleh? Ibu Ibu Pendeta Dedi, silakan. Oke. Shalom. Shalom. Shalom, Bu. Kita sangat senang, gembira, sukacita dengan bisa diadakan ibadah bersama seperti ini. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian, partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, baik hamba Tuhan maupun majelis yang berada di tengah-tengah GKOI, karena turut partisipasi di dalam daftar peduli kasih yang sudah dijalankan oleh Departemen Diakonia Sosial Sinode GKOI. Sekali lagi untuk kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih, dan asal muasal daripada kita di dalam departemen ini karena melihat bahwa satu amanuban yang kelihatannya perlu untuk kita tangani. Jadi saya turut prihatin, bukan saya saja tapi seluruh orang-orang yang ada di departemen, tentunya termasuk Pendeta Samuel Matolas yang terbeban, ya bukan terbeban, kesan untuk peduli terhadap kondisi amanuban sekarang, kemudian dan beberapa hamba Tuhan yang di pedalaman. Barangkali kita semua sudah sama-sama membaca di dalam grup WA apa yang terbesit dan apa yang sudah kita laksanakan. Semoga semua
boleh berdoa dan berpartisipasi agar supaya usaha ini, pengumpulan dana untuk itu dapat terlaksana dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memuaskan untuk semua pihak. Saya kira tidak gampang, tapi mohon dukungan doa untuk pelaksanaannya. Dan saya dengar bahwa Amanuban akan dihabiskan pada bulan Januari. Jadi tentunya kita akan menyiapkannya untuk menopang kegiatan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Shalom. Shalom. Oh iya, Pendeta Michael, silakan. Shalom. Shalom para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pelayan seluruh GKUI. Saya tadi dengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tentang sharing apa ya tadi Pak Yusuf bilang, Pak Yusuf? Ya. Tadi Pak Yusuf bilang ada sharing apa tuh tadi Pak ya? Antar pelayan atau apa ya Pak itu ya? Iya, iya. Betul ya Pak? Iya, iya. Nah, itu saya tadi Bapak nggak sebutkan tanggalnya, tanggal berapa itu Pak? Itu yang mana? Pertemuan tim atau gimana Pak? Yang tadi Bapak sampaikan di awal sekali tentang ada sharing. Saya tadi nggak tulis, cuma tulisnya sharing aja dari Pak Yusuf. Tapi saya tidak tahu Pak Yusuf tanggalnya tanggal berapa tadi itu acaranya. Oh, nggak ada. Itu sharingnya kita sekarang ini. Oh, iya, sorry, saya salah ngerti. Sharingnya hari ini. Iya. Oke. Satu lagi untuk rekan-rekan pelayan dan hamba Tuhan. Sebelumnya saya sudah bicara dengan Pak Tantono, Pak Pendeta Tantono, dan juga dengan Bapak Henry, Ibu Since, dan juga Departemen Pemuda, khususnya Pendeta Alfian. Terus suaranya berisik ini apa ya? Bunyi apa ini? Oh, berisik sekali ya. Kamu punya suara. Feedback. Jadi saya sudah bicara dengan bidang kategorial baik PKB, baik PW. Sebenarnya ini acaranya punya PKB. PKB itu masih ada satu kegiatan lagi di bulan November, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pendeta-pendeta sekalian, di bulan November. Dan saya kemudian melihat waktu kemarin acara ibu-ibu juga ada beberapa bapak-bapak yang hadir di dalamnya. Kemudian saya juga akhirnya berbicara dengan Pak Henry dan Ibu Since dan pemuda dari GKUI, khususnya Alfian, Pendeta Riana memang karena sedang sibuk. Kemudian saya bicara juga dengan Ibu Aster dari Gereja GKUI Jemaat Persekutuan. Dari hasil pembicaraan itu, kami kemudian memutuskan untuk membuat kebaktian gabungan family gathering yang direncanakan dan sudah oke. Kemarin sudah disepakati tanggalnya adalah 21 November jam 18.00 WIB. 21 November 2020. Jadi 1 minggu sebelum masuk di Advent pertama. Jadi ini lingkupnya bukan hanya PKB, memang penyelenggaranya PKB, tetapi lingkupnya PKB, PW, dan pemuda. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya sudah bicara dengan Pak Henry dan Ibu Since. Kita sudah berkoordinasi lewat Zoom juga sudah oke. Dengan Alfian juga sudah oke. Jadi ini
pemberitahuan dulu secara lisan. Nanti selanjutnya akan ada surat yang akan dikirim lewat surat ke sinode sebagai pemberitahuan dan juga kepada setiap jemaat-jemaat lokal, begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin itu tambahan dari saya. Temanya kemungkinan karena kita sudah sepakat temanya tentang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini menurut saya tema yang umum dan bisa menjadi tema untuk semua kita. Begitu. Saya mohon dengan hormat Pak Pendeta Tantono, karena kita memang masih terbatas dengan dana dan belum bisa membeli linknya, jadi kami masih mengumpulkan dana untuk sementara waktu. Kami minta izin Pak Tantono secara khusus Pak Dodi juga untuk bisa kembali memakai link yang ada lewat Pak Tantono. Begitu Pak Tantono. Baik. Terima kasih sekali Bapak Pendeta Michael. Jadi kebaktian ini terjadi oleh karena sebetulnya terima kasih kepada Sinode yang telah menugaskan kami, dan saya sepenuhnya dibantu oleh Komisi Pelayanan dari GKOI Petra dan juga oleh tim multimedia dari GKOI Petra. Kalau tanggalnya sudah pasti nanti akan kita upayakan, Pak. Lalu kemudian hanya ada satu saja mungkin saran saya, kalau kita mulai jangan jam 6, Pak, karena nanti jam 6 nanti yang di waktu Indonesia lain akan kerepotan. Kalau misalnya 2 jam gitu, jam 6 berarti jam 8 mereka mulai, mungkin jam 5 atau jam 4 itu saya kira mungkin lebih cepat ya Pak ya. Lebih cepat berarti ya Pak ya. Ya. Kemudian saya ingin menyapa teman-teman yang dari luar Jawa tentunya. Pak Fritz Ponggohong tadi kelihatan. Pak Fritz. Enggak kelihatan ya. Shalom, Pak Pendeta. Shalom, Pak Fritz. Oke. Shalom. Bagaimana beritanya di Manado? Sehat-sehat semua, Pak? Semuanya sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ada sharing, Pak? Terima kasih untuk pertemuan lewat daring ini dan firman Tuhan yang dibawakan malam hari ini oleh Ketua Sinode Pendeta John Sibi. Terima kasih, kami sangat diberkati dengan firman Tuhan. Dan salam untuk semua para hamba Tuhan, para majelis, para vikaris, bahkan evangelis di Indonesia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Itu saja, Pak. Amin. Saya melihat juga dari teman-teman dari Batam ini, ada Pak Alfian Rawung, Bapak Pendeta Alfian Rawung, lalu kemudian Bapak Pendeta Rudi Haryanja, dan juga tidak ketinggalan teman sejawat saya Bapak Odi Siagian. Saya mohon sharing dari Batam, silahkan. Selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang di timur. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Sore. Selamat sore. Baik, maaf tadi terlambat join. Sore. Baik. Kami di GKOI Muria, puji Tuhan sudah tatap muka sejak new normal, arti kurang lebih sudah 4 bulan kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, kami tidak berkontribusi untuk support transport peneguhan jemaat di NTT, karena memang setiap bulan kami support juga pendeta Tony. Setiap bulan kami kirim dari jemaat untuk membantu pelayan beliau di sana. Dan, bagus. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan ada hal yang lebih baik bisa kami bantu untuk menolong teman-teman. Yang ketiga,
Mungkin sedikit masukan. Yang ketiga, dalam hubungan dengan almanak kita, maka saya mengusulkan supaya Bapak, Ibu-ibu yang di MPS juga memikirkan stola, sehingga ada keseragaman di sana. Karena saya lihat di almanak kita nanti ada pemakaian stolanya, tapi perlu juga MPS memfasilitasi bagaimana penyeragaman stola itu, supaya lebih baik dalam teknisnya. Mungkin. Dan yang ketiga, pertanyaan saya, kapan kira-kira pendistribusiannya ke jemaat-jemaat lokal? Mungkin itu Pak. Nanti kalau Pak Pendeta Asre tambahin sama Pendeta Alfian, silakan. Pak Pendeta Alfian, Pendeta Hadi, ada tambahan? Yang terakhir tadi apa Pak Pendeta? Sorry, saya nggak begitu jelas. Silakan. Untuk supaya ada sinergi antara almanak dengan jemaat-jemaat lokal, saya pikir Sinode juga perlu memfasilitasi stola, Pak, stola. Sudah stola. Yang setelah stola? Ya. Setelah stola tadi apa? Yang terakhir? Stola. Ya, stola. Pendistribusian almanak, Pak, kapan ya? Desember akhir? Iya, Desember. Almanak bukan Desember akhir, awal Desember kali. Ya, ini sekarang lagi mau cetak, Pak. Mantap. Iya. Sedikit saya mau sampaikan juga ya, menyambung dari pertanyaan dari Pak Pendeta Rudi. Terima kasih sebelumnya, Pak Pendeta Rudi. Memang untuk sekolah juga menjadi pembicaraan dalam pembuatan almanak kita, Pak Pendeta, dan sudah diseragamkan dengan sekolah yang selama ini kita pakai, yaitu ada 4 warna, ada warna merah, warna putih, warna ungu, dan biru tua. Dan itu juga sudah dibuat dalam penggunaan di setiap minggunya, Pak. Jadi itu nanti ada di dalam almanak kita. Jadi sudah dan itu sekolah itu kan sudah disahkan dalam sidang raya keberapa gitu, saya juga lupa. Kemarin ya. 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 Jadi sudah mulai akan dijalankan sesuai dengan sidang raya tersebut. Nah, kemudian untuk pendistribusian yang jelas, kemarin kita sudah finalisasi untuk pembicaraan mengenai almanak. Kemarin kita sudah bertemu dengan seluruh tim di GKI Salwa Permai dan sudah siap untuk dicetak. Nanti untuk cetaknya diserahkan kepada Pak Pendeta David Tobing yang menerima berkasnya. Jadi untuk perkembangan selanjutnya akan disampaikan, dan kemudian juga karena ini perdana, jadi kita belum membuat almanaknya tidak terlalu banyak. Karena itu kita mau prioritaskan yang pertama untuk seluruh pendeta dan juga seluruh majelis, pendeta, evangelis, vikaris, dan majelis. Jadi diharapkan partisipasi dari jemaat lokal untuk dapat mendukung, ya. Jadi diharapkan pendeta-pendetanya, baik kepala sidang maupun pelumnya, baik majelisnya, tolong disubsidi dulu untuk mereka bisa menerima almanak tersebut. Nanti kalau sudah jadi akan diinformasikan selanjutnya. Udah bagaimana? Nah, kemudian untuk kelebihannya, kalau masih ada lebih, itu kita juga membuka untuk jemaat atau komisi-komisi yang ingin juga memiliki almanak yang dibuat perdana ini.
Ya, Coba jadi minta tolong siapa, Kek? tapi itu sifatnya adalah Belakang, kamu ke belakang Bapak lagi Zoom. prioritasnya adalah untuk pendeta, evangelis, vikaris, majelis. Ya, apabila masih ada kelebihan nanti diperuntukkan juga untuk mungkin komisi-komisi atau jemaat yang berkerinduan untuk itu. Ya, itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Pak Pendeta Rudi dan yang lainnya. Izin Pak. Ya. Apakah tidak memungkinkankah daya kita untuk langsung dicetak sesuai dengan jumlah jemaat yang sudah didaftarkan di almanak itu? Sehingga secara otomatis semua jemaat kebagian dan nanti teknisnya bagaimana membayar itu diatur dengan majelis dan gembala sidang lokal, jemaat lokal. Iya, makanya tadi kita karena ini perdana kita tetap siapkan juga untuk jemaat ya, tapi kita lihat dulu kondisinya ya, dari sisi keuangannya juga kita mau lihat dulu ya. Jadi tetap kita akan bagikan itu juga ke jemaat, tapi untuk perdana ini prioritasnya itu dulu gitu Pak Pendeta ya. Tetap kita pikirkan, cuma untuk prioritas pertama kita memang untuk para pendeta, evangelis, vikaris, dan juga majelis. Izin Pak, kendalanya di mana Pak? Ya. Kendalanya di mana sehingga harus memprioritaskan pendeta, vikaris, dan majelis, tidak semua jemaat yang ada? Iya, kita belum tahu jumlah total dan kemudian jumlah total jemaat yang ada yang berkerinduan supaya jangan juga mubazir ya. Dan kemudian juga dari segi dana. Dari segi dana kita belum tahu di dananya berapa. Jadi mungkin kita sudah rapatkan itu sekitar 200 sampai 300 eksemplar untuk perdana ini. Ya, jadi mudah-mudahan ke depannya akan bisa lebih banyak lagi. Karena ini masih perdana. Baik, nanti Pak Siregar lah. Bapak sekalian. Pak Siregar. Pak Hoti itu, Pak Hoti. Pak Tanto. Oh, ini ada Pak Hoti. Pak Hoti ingin bicara, monggo, silakan Pak. Baik, shalom. Selamat sore untuk kita semua. Sore Pak Hoti. Yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih atas inisiatif untuk melakukan kebaktian sore hari ini. Amin. Namun kalau kita lihat dari sisi partisipan yang terlibat, tadi kalau misalnya di ibadah kita hanya ada 27 orang. Betul. Jumlah ini sangat minim sekali Pak. Sekarang 33 Pak. 33 Pak. Kalau nggak salah tadi waktu ibadah kita kan 27 ya. Betul 27. Sekarang jadi 33. mohon Pak dievaluasi kira-kira di mana koordinasi yang kurang, apakah dalam sosialisasi sehingga pesertanya sedikit. Dengan harapan nanti pada kesempatan berikutnya partisipasinya ini bisa lebih banyak lagi gitu Pak. Iya. Terus yang kedua, menyikapi mengenai almanak tadi yang sudah dibicarakan, sebagaimana kita rencanakan kemarin sebelum-sebelumnya, bahwasanya almanak itu diperuntukkan untuk seluruh pelayan dan seluruh jemaat per-KK. Jadi akan dicetak secara bersamaan sesuai dengan kebutuhan. Mengenai pembiayaannya nanti, itu nanti begini Pak, kita juga sudah sepakat bahwasanya untuk pembiayaan awal daripada pencetakan itu, sebagaimana juga sudah saya sampaikan tidak perlu dipikirkan oleh sinode. Dan ini memang terus terang kita pribadi dari keluarga sudah siap untuk membiayai pencetakan awal Pak. Dengan suatu catatan bahwasanya dari setiap jemaat nanti akan diminta untuk partisipasi sebagai pengganti biaya cetak, dengan maksud bahwasanya biaya cetak tersebut
akan dipergunakan untuk pencetakan episode berikutnya gitu Pak. Jadi harapan kita bahwasannya pencetakan almanak ini akan terlaksana secara terus-menerus dan berkesinambungan, bukan hanya tahun 2021 saja. Iya. Akan tetapi akan terus kita laksanakan untuk setiap tahun. Jadi dana untuk pencetakan pertama ini memang sengaja kita akan persiapkan, tetapi dengan catatan bahwa setiap almanak yang didistribusikan kepada setiap jemaat akan diminta nanti penggantian biaya cetak, dan ini akan dikelola oleh Sinode untuk kegiatan-kegiatan penerbitan almanak di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu Pak, kalau nggak salah. Oke. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Penatua Siregar. Oke. Jadi Bapak-Bapak sekalian, masih ada lagi? Ya. Baik, terima kasih untuk masukan dari Pak dari Pak Hodi, Penatua Hodi. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan tim untuk ditindaklanjuti, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita tutup acara sore ini, kami mohon, ini Pak Jeffrey Ratu mau bicara, silakan. Ya, pertama-tama bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama kami dengan Jemaat Bahtera Kasih. Kami sudah ibadah tatap muka kurang lebih 5 bulan yang lalu sampai hari ini. Dan yang kedua, pemberitahuan saya kepada MPS Sinode bahwa tanggal 27 Oktober kemarin sudah selesai 5 tahun periode kerja saya, pengabdian saya di Jemaat Bahtera Kasih. Ini hanya pemberitahuan saja Pak. Demikian. Iya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Jeffrey. Nah, untuk selesai masa jabatan, kita dari Sinode sudah memberikan surat ya Pak ke majelis agar segera diadakan pertemuan agar dapat membuat keputusan apakah pelayanan Pak Pendeta Jeffrey akan dilanjutkan untuk periode berikutnya atau bagaimana. Jadi kita menunggu Pak, karena untuk penghabisan pendeta di balai sidang itu kita terima masukan dari majelis setempat. Jadi diharapkan untuk majelis jemaat yang ada di sana untuk segera memasukkan surat. Tahu saya Pak. Ya. Majelis jemaat sudah mengirimkan surat langsung ke sudah 2 bulan yang lalu. Ke siapa? Ya mereka kirim ke Sinode karena kan majelis yang mengirimnya, sekretaris. Enggak, belum terima saya. 2 bulan yang lalu ya. Mungkin dari Pertinggal nanti dikirim filenya aja Pak. Iya. Sudah tolong difoto, difoto dulu. Iya. Difoto Pak, minta tolong Pak. Kirim di WA. Dari sini sampaikan ke majelis saja karena mereka yang membuatnya. Iya. Saya memberitahukan bahwa pengabdian saya sudah 5 tahun pada tanggal 27 Oktober kemarin. Iya. Baik. Terima kasih. Ya, jadi ini kayaknya ada kesalahpahaman ya. Jadi kita dari Sinode belum menerima suratnya Pak, tapi dari majelis sudah merasa mengirim, jadi ya tidak berkepanjangan. Jadi Bapak bisa foto aja suratnya. Sudah selesai 5 tahun begitu Pak. Iya, ngerti. Iya, jadi mohon untuk ini kan informasi saya baru dapat dari Bapak nih. Jadi tolong beritahu ke majelisnya untuk foto dan kirim aja ke MPS fotonya, foto suratnya. Ya. Baik. Nah, terima kasih. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, saya persilahkan untuk Pak Anton mau bicara, silakan. Di unmute dulu, Pak. Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Mau informasikan kalau Amanuban Timur ada rencana Januari akan diteguhkan atau diresmikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan mungkin informasi juga, saya baru tiba dari
suku anak dalam dan sedang merintis pelayanan ke dalam. Jadi ada 15 kakak dan 54 anak, 54 orang yang sedang kami layani. Saya bersama Pendeta Simon Munaji dan Pendeta Triyono sudah masuk ke sana dan kami akan balik lagi karena akan menangani mereka untuk rebut lokasinya karena mereka tidak punya lokasi selama ini berpindah-pindah. Jadi mereka ada 15 kakak yang sedang kami jangkau. Mungkin itu informasinya dan itu tolong dukung doa itu saya. Amin. Baik, biasa. Kita dukung dalam doa, Pak. Pak dan Ibu-ibu, Pak saya Yusuf, mohon itu Pak. ya. Pak Yusuf, pengen bicara. Ya, kenapa, Pak? Pak Yusuf, tolong kasih tahu tentang legenda tentang Pendeta Alfian. Pak Yusuf. Iya. Tolong kasih tahu karena secara kebetulan kita bertemu di ini. Tolong kasih tahu. Ya. Tolong kasih tahu Pak Yusuf. Halo. Pendeta Alfian. Alfian. Ibu Mutiara. Ya. Halo. Masa pendeta umumnya sudah selesai. Halo. Ya. Dari Bu Mutiara. Oh, Pak John. Pak John Roka. Pak John, silakan Pak John. Iya. Khususnya mengenai MPS, mungkin Pak Ketua sudah tahu mengenai persoalan 4 orang majelis kita yang masih ada jabatan, tapi mereka itu oleh karena uang pindah ke gereja HMJ. HMJ, apa itu Pak? Nggak tahu itu, saya juga nggak tahu itu HMJ itu apa, itu nama manusia. Tapi katanya itu gereja. Oleh karena kebutuhan mereka, tanpa sepengetahuan gembala sidang dan para majelis, mereka ke sana dan mendaftarkan diri di sana dan terima duit di sana, 1 orang 2,5 juta. Waktu mereka datang sudah dipanggil oleh sekretaris, itu mereka mengakui hal itu. Dan tindakan yang harus kita ambil yaitu saya kira itu karena mereka sudah menyeleweng anggaran dasar anggaran rumah tangga GKUI, saya kira itu karena SK-nya dari Majelis Sinode, saya minta supaya boleh ada satu sikap yang tegas daripada Majelis Sinode terhadap pejabat-pejabat gereja yang masih bertugas tapi toh oleh karena uang akibatnya mereka pindah ke gereja lain tanpa sepengetahuan gembala sidang maupun majelis jemaat. Saya minta tanggapan untuk hal itu. Nanti kamu ngomong. Ya, terima kasih Pak Pendeta John Soka. Memang saya sudah pernah mendengar tentang hal itu dan dari Pak Ketua Umum dan kita juga sudah bicarakan. Kita juga sedang saya tambahkan sedikit lagi dari sampai sekarang ini gereja kan sudah dibuka. Kita sudah mulai buka tanggal 6 September ya. Tapi mereka tidak pernah masuk, mereka tidak pernah datang hormat kita sebagai jemaat atau majelis ke apa dan sebagainya, itu tidak pernah itu. Nah, orang-orang ini melayani bukan oleh karena panggilan sesuai dengan firman tadi, tapi orang-orang ini melayani oleh karena melihat kebutuhan. Ya, ini yang susah tanpa ada pemberitahuan dengan gembala sidang maupun majelis. Kalau misalnya diberitahukan itu kita bisa cari jalan keluarnya untuk menyelesaikan bagaimana caranya. Tapi tanpa pamit malahan mereka itu sudah berbuat, sudah melakukan segala sesuatu dengan jemaat HMJ itu ribut-ribut, baru mereka suruh saya mesti selesaikan. Itu kan omok gitu. Udah benar itu caranya itu. Jadi akhirnya kami saya sudah rapat dengan para majelis dan semua beberapa pimpinan BPK dan mereka semua bahkan jemaat minta supaya mereka itu dikeluarkan, jangan bikin pusing kacau kita di sini. Yang oleh karena duit lalu malah pindah gereja dari sini, nanti besok kalau ada gereja lain lagi yang kasih duit lagi mereka pindah ke lain tempat lagi. Kan ini susah. Memang tadi sudah mengarahkan kita semuanya untuk supaya kita harus taat dalam pelayanan Tuhan, bukan masalah jabatannya. Tapi itulah yang saya mohon supaya boleh ada satu sikap
jelas daripada majelis sinode untuk hal ini. Ya, mungkin dari sinode akan memperjelas dengan aturan main yang berlaku di anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya Pak. Nanti pelaksanaannya kami serahkan kembali kepada majelis jemaat setempat bersama dengan gembala sidang. Karena Ya, kalau misalnya diserahkan kepada kita, bukan dari kita menyampaikan solusi berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berlaku, ya. Jadi untuk pelaksanaan di lapangannya harus dari majelis setempat bersama dengan gembala sidang, Pak. Kecuali kalau kita diundang untuk bicara bersama, ketemu dengan mereka, kita bersedia. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Masih ada sharing lagi? Ya, tadi ada masukan dari Pak Ketua untuk khususnya untuk Gereja Legenda Batam, mengingat masa vikaris dari vikaris pelum dari Pendeta Alfian sudah 1 tahun, dan kita minta juga dari konsulen untuk segera melaporkan rencana selanjutnya untuk Pak Pendeta Alfian ini bersama dengan Majelis Legenda Batam tentunya. Jadi diharapkan informasinya ya ke konsulen dan MPJ Legenda. Terima kasih, itu aja. Yuk, Pak Niko Watung, silakan. Pak Pendeta Niko Watung, silakan di unmute. Unmute, Pak. Pendeta Niko. Unmute, Pak. Ya, suaranya. Ya. Ya. Jadi ada beberapa masukan kami daripada MPP, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang begitu indah dari Ketua Sinode, berbicara tentang unity dan kebersamaan di dalam pelayanan. Sebagai majelis pertimbangan, memohon dengan hormat dimulai dari atasan dulu, ketua pimpinan Sinode, supaya menjaga unity di dalam pelayanan. Karena saya melihat ini ada 27 yang ikut, ada berapa MPS yang tidak ikut. Ya, baik sekretaris berapa itu, bendahara, ini perlu dijaga unity-nya. Sebagai MPP yang dipilih oleh jemaat-jemaat juga memberikan saran. Yang kedua, kalau memang tidak ada halangan yang sangat urgen, kenapa GKI NTT itu di minggu-minggu Advent ini tidak dilaksanakan peneguhan? Dananya sudah ada dari Departemen Sosial. Jadi yang ke sana nggak usah banyak-banyak. Cukup saja berapa orang yang ke sana, karena dana yang kita ingat tidak memenuhi. Karena sangat penting sekali daerah itu adalah daerah hijau. Kalau kita terlalu lama-lama, bisa iblis yang masuk di sana. Itu yang kedua perlu dicatat. Yang ketiga, saya harapkan bahwa pelayanan juga tanpa uang tidak akan berjalan. Jadi saya sarankan supaya setiap ibadah yang dilakukan oleh Sinode, mohon Sinode itu membuka rekening untuk persembahan syukur setiap bulan kita adakan. Ya, karena ini penting sekali. Tanpa uang nggak mungkin bisa bekerja. Dan yang ketiga, saya ingin ingatkan bahwa ada keluarga pendeta yang kebanjiran. Kita hanya berkata, aduh kasihan, bantu, kita doakan. Mana action kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai jemaat? Tolong diperhatikan ini. Apakah nanti yang akan mengkoordinir adalah Departemen Sosial? Setelah proposal ditutup, apakah dimulai? Terlambat tidak apa-apa.
kita banyak bantu yang kebanjiran itu. Apakah dia majelis atau pendeta. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, karena pertemuan ini kan tidak setiap minggu, sebulan sekali. Mari kita berikan kesempatan untuk jemaat yang lain berbicara. Sampaikan isi hati mereka. Persekutuan, Maranatha belum bersuara, ya, kita berikan kesempatan. Yang berikutnya, sidang raya ini tinggal 2 tahun kalau tidak salah. Cepat waktunya. Jadi mohon supaya panitianya mulai dipikirkan oleh sinode. Dan yang terakhir, sebagai MPP sinode, mohon apabila ada peneguhan vikaris ke pendeta, mohon diberitahukan kepada MPP. Walaupun kami tidak hadir, tapi diberitahukanlah. Oh, ada peneguhan. Di sana ada perpanjangan gembala. Supaya kita sebagai majelis penasehat juga masih sedikit diingatin oleh sinode. Barangkali ada 4 hal ini yang saya sampaikan supaya boleh menjadi catatan bagi sinode, karena sesuai dengan khotbah yang indah tadi, unity itu sangat penting sekali, kebersamaan. Terima kasih juga buat Pendeta Anton yang sudah berkarya. Saya percaya ini yang perlu disalurkan kepada generasi-generasi sinode ke depan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, menolong dan memberkati kita atas pelaksanaan yang berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Niko. Terima kasih untuk masukannya, Pak Pendeta, dari MPP. Yang pertama, bahwa di MPS kita tetap solid, Pak. Ya, tetap solid, dan selama ini tetap mengadakan pertemuan-pertemuan. Jadi kalau perbedaan pendapat itu biasa, ya. Perbedaan pendapat itu biasa, dan semua kita yang namanya manusia beda-beda otak, jadi bisa berbeda juga pendapatnya. Tapi tetap kita bisa mencari solusi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk peneguhan atau pendewasaan jemaat, gembala sidang dan juga majelis di Amanubang, itu kita dengar pendapat juga dengan Pak Pendeta Anton. Bahkan beliau mengusulkan bahwa dibuat di Januari. Jadi itu masukan dari beliau, Pak. Nah, karena kita kebetulan beliau yang lebih banyak tahu tentang kondisi di lapangan, jadi kita percaya bahwa Januari itu adalah waktu yang tepat. Itu mengenai yang di sore, ya. Nah, kemudian apalagi tadi yang ketiga, ya, saya. Kolekte untuk setiap bulan. Ibadah bersama. Ya, itu masukan. Terima kasih untuk masukannya. Saya nggak tahu nih, ibadah bersama ini apakah akan diadakan sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Saya belum tahu persisnya. Ini kan ide perdananya dari Ketua Umum kami nih, untuk mengadakan ibadah bersama, mengingat selama pandemi ini kita nggak ada pertemuan sama sekali, gitu kan. Karena itu nggak bagus, ya. Pak Ketua mengusulkan untuk dilakukan ibadah bersama sebagai ajang silaturahmi. Nah, untuk selanjutnya mungkin berdasarkan usulan, kalau mau sebulan sekali boleh, mau per 3 bulan sekali boleh, atau mau berapa? Tinggal tergantung Pak Tantononya masih bersedia. Ini memang usulan saya. Yang punya link ini, ya. Dan sinode juga tetap akan berusaha untuk menyediakan link untuk nanti kita bicarakan di sinode, ya. Pertemuan. Saya sudah pernah bicarakan, cuma ada pertimbangan lain, gitu. Iya. Matikan dulu, Pak Yusuf dulu, Pak. Ini matikan dulu, Pak Sibi. Dan untuk silakan terus. Untuk kondisi situasi di lapangan, sehubungan dengan adanya musibah banjir, ya, dari rekan kita, Pendeta Raymond, ya, memang biasanya itu kan dilakukan secara solidaritas spontan. Nah, ini mungkin
dari diakonia yang mungkin bisa memfasilitasi. Iya. Karena memang dari sinode belum ada program untuk itu. Jadi sifatnya masih spontan. Nah, selama ini spontan tetap berjalan seperti untuk Amanuban dan pos-pos PI juga sifatnya itu kan spontanitas. Jadi bukan program dari sinode secara langsung ya, tapi memang difasilitasi oleh bidang diakonia. Jadi seperti itu. Ya. Baik. Iya. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Bisa, ini masukan pertama dari Pak Ketua Umum. Jadi Pak Ketua Umum mungkin bisa menjawab tadi ibadah bersama ini mau dilakukan sebulan sekali dan ada collection enggak? Iya. Nah, itu. Iya, kita laksanakan sebulan sekali aja karena ini kan kesempatan yang baik, ya toh. Iya, betul. Kesempatan baik, yang baik dan yang lebih mengakrabkan kita kan, karena kita tidak harus pergi untuk katakan ke Bekasi kemana gitu. Iya, betul. Tiap bulan aja, nanti kita atur. Yang penting Pak Pendeta Tantono bersedia nggak untuk jadi host? Harus siap ya. Harus siap, Komandan. Kalau ada tugas, siap. Oke, puji Tuhan. Nanti kita Terima bisa kasih, atur. Pendeta Tantono. Yang bersifat umum, yang bisa kita bicarakan di sini, silahkan. Apabila tidak, maka kita akan menutup pertemuan pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertemuan pada hari ini terjadi oleh karena perintah dari MPS untuk sebagai kepada GKUI Petra untuk menyelenggarakan ini, dan itu terjadi karena kerjasama dari Komisi Pelayanan GKUI Petra dan tim multimedia GKUI Petra. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang bertugas, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, karena ada yang tidak kelihatan ini Pak. Tidak kelihatan. Saya kan hanya untuk wajah depan saja karena yang paling tua gitu. Baik. Ya. Sebelum kita tutup, ada catatan kami, catatan dari MPP, masukkan saja. Ini sangat urgen dan penting. Ya. Yang pertama, masalah pelum yang ada di Batam, tolong cepat diselesaikan. Jangan sampai kita pemadam kebakaran lagi. Yang kedua, masalah majelis yang keluar dari Jemaat Mutiara Kasih, supaya cepat ada kerjasama dengan Majelis Mutiara Kasih Gembala Sidang supaya dapat diselesaikan. Bila perlu keluarkan skep mereka kalau mereka itu memang sudah nggak mau masuk di GKUI. Dan yang ketiga, perhatikan NTT, karena kami pernah bertemu dengan Ketua Sinode, itu agak dicepatkan waktu itu pertemuan saya dengan Ketua Sinode Pak Anton. Kenapa ini diulur sampai Januari? 3 hal itu saja. Catatan kami dan tambahan ada kolektor. Ya. Jadi lagi, Pak. Dan ibadah ini sudah ditutup dengan berkat kok. Jadi ada sharing enggak apa-apa. Pak, izin. Oke, terima kasih. Kepada semua hadirin. Pak Hakim, masih ada lagi yang umum? Iya. Umum. Ya, jadi sharing yang sudah berlangsung baik. Tetapi kalau bisa nanti pada waktu berikutnya sharing, kita perlu batasi sharing-sharing yang kalau di ranah sinode dan gereja lokal seperti tadi, biar itu tidak dibicarakan secara terbuka. Memang baik kita bisa belajar dari persoalan-persoalan yang ada, sehingga kalau kita ketemu itu kita juga bisa menyelesaikan. Oke. Tetapi ada bagian-bagian di mana, maaf saya agak kasar, menelanjangi sinode. Itu tidak baik. Karena kita semua seluruh GKUI di Indonesia berdoa untuk hikmat Tuhan atas hamba-hamba Tuhan melayani sinode. Jadi terima kasih Pak Hakim. Terima kasih. Ya, kesalahan-kesalahan itu tidak perlu ditunjukkan di forum seperti ini. Ya, jadi perlu diatur sehingga topik-topik yang kita bicarakan itu sangat berguna bagi pertumbuhan iman dan pengembangan pelayanan. Ya, Pak Hakim, terima kasih. Terima kasih. Itu saja masukan. Mungkin nanti lain kali akan di-sharing dulu, jadi melalui chat, lalu nanti kita akan pilih mana topik-topik yang akan kita bicarakan yang sifatnya umum. Saya kira begitu. Baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya mohon untuk membuka videonya karena kita akan mendokumentasikan wajah kita bersama-sama. Buka videonya mana?
Pak Anton sudah. Ya. Bu Normalinda belum. Bu Frida Sinaga sudah terbuka Mau lagi. difotonya udah. Ibu Normalinda. Sudah ya, sudah. Pak John Sibi. Udah, saya pakai AP1 ngaco, suaranya nggak bagus. Ternyata ada dua Pak John Sibi sekarang. Iya. Saya persilakan tim multimedia untuk motret. Ya, jadinya. 1, 2. Sekali lagi Bapak Ibu. Ya, tangannya. Ya. Halaman kedua sekarang. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Malam. Itu adalah tim multimedia yang tidak nampak. Terima kasih. Kita akan tutup dengan doa ya, Bes. Makasih Pendeta John Yesus berkati. Makasih Pak Tontono. Makasih Pendeta John Niko, Tuhan berkati. Makasih Ibu Berti. Makasih Penatua Hodli. Mana Pak Hodli? Selamat malam Pak Penatua Agus dan Ibu Penatua. Malam Pak. Selamat malam juga Pak Hoki. Bapak Pendeta, terima kasih Ibu Pendeta. Malam dan berkati semua. Terima kasih. Kalau tutup matiin mau. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Halo, selamat malam semua. Selamat malam. Yang lain tadi. Berti.